Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada ilahi Rabbi. Sholawat beserta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa pula kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi yang cerah ini saya harapkan semua peserta MPLS untuk mengikuti kegiatan MPLS ini secara daring. Dan untuk peserta silahkan kalau yang perlu dicatat silahkan dicatat, kemudian membuat resume apa yang disampaikan sama Bapak Ibu pemateri yang lainnya. Anakku sekalian, sebelum saya akan menjelaskan mengenai materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai tata tertib, sebelum memaparkan materi ini ada profil saya, ya. Mungkin sebagian yang sudah mengenal saya dan sebagiannya lagi belum. Nama Denny Muhlisin, tempat tanggal lahir Bandung 22 Mei 1989, alamat Babakan Jempol. Nah, ini sekilas mengenai profil saya. Kemudian selanjutnya tata tertib sekolah SMP 3 Gunung Halu. Ya. Sebelum lebih jauh lagi mengenai tata tertib sekolah ini, tentunya kalian semua yang asalnya sekolah dari MI, kemudian dari SD, itu semua sekolah mempunyai tata tertib yang harus kalian patuhi. Oke, poin pertama, siswa harus mengikuti seluruh kegiatan yang telah ditentukan pihak sekolah. Jadi, apa-apa yang sudah ditentukan, baik itu mengenai kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan sekolah, jadi kalian harus mengikuti seluruh kegiatan. Kemudian selanjutnya, poin kedua, siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk tingkat SMP, kalian itu memakai seragam, ya, atau baju putih biru. Kemudian poin yang ketiga adalah saat olahraga, siswa wajib mengenakan pakaian olahraga yang sesuai ketentuan. Jadi jangan sampai ketika pas pelajaran olahraga dan kebetulan saya memegang mata pelajaran PJOK, ya, Jazz Orkes kelas 7, 8 dan kelas 9. Nah, ini tentunya untuk menjadi perhatian, ya. Ketika olahraga jangan sampai memakai seragam atau baju-baju yang lainnya yang tidak ada kaitannya dengan olahraga. Untuk poin keempat, siswa wajib hadir di sekolah sebelum bel tanda masuk dibunyikan. Jadi diusahakan kalian itu 15 menit sebelum bel berbunyi, kalian itu harus sudah kumpul di lingkungan sekolah. Jadi ketika begitu bel berbunyi, tidak ada lagi yang terlambat, jadi semuanya langsung masuk ke kelas masing-masing. Untuk poin kelima, siswa yang datang setelah bel tanda masuk dibunyikan wajib melapor kepada guru piket.
Nah, ini jelas ya, berarti siswa tersebut itu telat ya. Jadi, bagi siswa yang telat itu tidak langsung bisa masuk, harus melapor dulu kepada guru piket. Kalau misalkan guru piket sudah memberikan izin kepada siswa yang telat tersebut, nah baru, siswa itu bisa masuk ke kelas. Nah, untuk poin keenam, siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran wajib memberitahu sekolah lewat surat yang ditandatangani oleh orang tua, wali, atau pihak terkait lainnya. Kalau misalkan kalian ada izin, kemudian sakit, nah itu harus membuat surat yang ada atau yang ditandatangani oleh orang tua atau misalkan bisa dari pihak keluarga lainnya. Jadi jangan sampai ketika kalian izin, sakit yang membuat surat itu teman sekelasnya. Bahkan, suratnya itu dibuat di kelas. Nah, itu kalau misalkan ada siswa yang ketahuan seperti itu, nanti ada sanksinya. Kemudian poin 7, siswa harus tetap berada di dalam kelas masing-masing selama pelajaran berlangsung, saat pergantian pelajaran dan saat jam kosong. Nah, jadi ketika sudah bel berbunyi, masuk ke kelasnya masing-masing, tidak boleh keluar kelas, apalagi main-main ke kelas, sebelah atau mungkin diam di luar. Ya, ini itu tidak boleh. Kemudian untuk poin yang kedelapan, siswa wajib melaksanakan piket harian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Masing-masing kelas nanti membuat struktur organigram, kemudian membuat juga jadwal piket. Nah, nanti yang kebagian piket itu harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk poin ke-9, petugas piket harian harus menanyakan tugas kepada guru piket jika guru yang seharusnya mengajar berhalangan hadir. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan petugas piket yang sudah terdaftar, ya, yang sudah kebagian piket untuk menanyakan, jam pelajaran apabila ketika guru, berhalangan hadir, yaitu menanyakannya kalian silakan menanyakan langsung kepada, guru piket. Siswa wajib menjaga kebersihan, keindahan, dan ketentraman di lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya siswa wajib menghormati guru, staf tata usaha, tamu, dan siswa lainnya. Nah, ini jangan sampai ketika pas bertemu dengan guru, staf TU, atau bahkan dengan tamu, kalian itu sifatnya acuh tak acuh. Itu tidak boleh. Kalian harus mengucapkan salam, kemudian ya apa, cium tangan. Nah, itu, yang harus dilakukan oleh, kalian semua. Kemudian untuk poin 12, siswa wajib melaksanakan sholat duhur berjamaah di masjid sekolah. Nah, jadi nanti, kalau misalkan sudah masuk sekolah itu kemungkinan pulangnya itu adalah sampai jam 2 atau setengah 3. Jadi diwajibkan bagi siswa laki-laki membawa sarung, kemudian peci, dan bagi siswa perempuan harus membawa mukena. Untuk poin 13, salam resmi yang digunakan di dalam dan di luar lingkungan sekolah adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kalian bertemu dengan teman kalian, dengan kakak kelas kalian, dengan guru dan eh, lain-lain dan lain sebagainya, itu kalian harus memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
poin 14, sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir, siswa wajib berdoa dan mengucapkan salam yang dikomando oleh ketua murid atau wakilnya. Jadi sebelum masuk dibiasakan baca doa dulu, kemudian sesudah beres jam pelajaran atau mau pulang, nah itu dibiasakan juga sama berdoa ya. Yang dipimpin oleh KM-nya atau wakilnya. Kemudian untuk poin selanjutnya, poin 15, pada saat istirahat, siswa harus berada di luar kelas, tetapi masih tetap dalam lingkungan sekolah. Artinya, ketika bel istirahat berbunyi, posisi kalian harus berada di luar kelas. Jangan sampai istirahat itu kalian berada di dalam kelas. Ya, ini supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk poin 16, setelah pelajaran berakhir, siswa harus langsung pulang ke rumah. Jangan sampai kalian setelah pulang ke rumah main dulu ke rumah teman atau kemana ya tanpa izin ke orang tua kalian. Jangan sampai orang tua kalian itu kebingungan ya. Contoh misalkan kalian sudah pulang main ke rumah teman atau kemana sehingga ibu kalian mencari kemana-mana. Nah, terkecuali bagi yang saat itu harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, nanti di SMP 3 Gunung Halu ini ada beberapa ekstrakurikuler yang harus kalian ikuti. Yang pertama ada ekskul pramuka, yang kedua ada ekskul paskibra, ada juga ekskul PMR, kemudian ada juga ekskul olahraga ya. Dan tentunya silakan kalian pilih salah satu atau mungkin dua lah boleh ya untuk mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Kemudian yang selanjutnya nomor 17, siswa dapat meninggalkan sekolah sebelum waktunya setelah mendapat izin dari guru piket. Nah, jadi kalian itu harus izin terlebih dahulu kepada guru piket. Kemudian untuk nomor 18, seluruh siswa dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut. Siswa tidak boleh merokok, meminum minuman keras, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika, obat psikoterapi, obat terlarang lainnya, atau berpacaran di lingkungan sekolah. Ini sekolah melarang keras ya. Apabila siswa ketahuan seperti merokok, minum minuman keras dan lain sebagainya, nah ini sanksinya berat ya. Bisa saja dikeluarkan dari sekolah dan juga bisa dipidanakan. Nah, jadi sekali lagi saya harapkan untuk siswa baru SMP 3 Gunung Halu ini untuk mematuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan. Kemudian untuk selanjutnya berkelahi di dalam lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian membuang sampah tidak pada tempatnya, merusak fasilitas yang dimiliki sekolah. Ini juga tidak boleh. Nah, jangan sampai kalian merusak bangku, kemudian lari-lari di atas meja, kemudian coret-coret di dinding sekolah, ya, di dinding kelas. Itu tidak boleh. Selanjutnya berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, atau menyapa siswa atau warga sekolah lainnya dengan kata atau sapaan yang tidak sepantasnya diucapkan. Jangan sampai kata kotor itu kalian dilontarkan ya seperti kata-kata A dan B itu tidak boleh diucapkan sama kalian.
Untuk selanjutnya, membawa barang atau benda yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan pendidikan seperti senjata tajam, rantai, atau alat lainnya yang berbahaya. Ya, ini tidak boleh kalian membawa seperti pisau, golok. Nah, itu tidak boleh kalian dibawa ke sekolah. Ya, selain mungkin nanti ada perintah dari guru-guru, contoh misalkan ada tugas apa, nah itu eh, bisa. Kemudian yang selanjutnya membaca, melihat atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, alat audio, alat-alat atau alat audio visual yang berkategori porno. Itu tidak boleh. Ya, dilarang keras. Kemudian selanjutnya membawa kartu judi atau bermain judi di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Ini tentunya tidak boleh. Selanjutnya, makan atau minum di dalam kelas baik saat jam pelajaran maupun saat istirahat. Kemudian selanjutnya mengecat kuku dengan pewarna atau memanjangkan kuku. Nah, ini tidak boleh. Nanti kami sebagai guru dan juga nanti ada kakak kelas kalian yang menjadi OSIS akan mengadakan razia setiap minggunya. Jadi jangan sampai kalian mengecat rambut, kemudian memajangkan kuku. Kemudian selanjutnya mengecat rambut atau berambut panjang, bercukur, pelontos. Nah, contoh misalkan kan banyak sekarang itu ada beberapa siswa yang dicukurnya itu misalkan apa agak dimohek atau misalkan samping ke kiri misalkan dibotak, kemudian atas, rambutnya panjang, itu tidak boleh. Kemudian bagi siswa laki-laki beraksesoris atau bermake up yang mencolok bagi siswa perempuan. Untuk siswa perempuan, itu tidak boleh bermake up yang berkelebihan lah ya, itu tidak boleh. Kemudian memakai gelang, kalung, anting, atau aksesoris lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Ya. Jadi baiknya bagi siswa perempuan itu ketika berangkat sekolah itu kalau misalkan punya gelang, kalung, nah itu baiknya tidak dipakai ke sekolah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk selanjutnya mengaktifkan handphone pada saat berlangsungnya pembelajaran. Nah ini eh, untuk siswa tidak boleh membawa HP ke sekolah. Untuk selanjutnya melakukan pembuatan yang melanggar hukum agama dan hukum negara. Poin 19, siswa yang melakukan pelanggaran atas tata tertib ini akan diberikan sanksi oleh pihak sekolah. Ya. Apalagi kalau misalkan sanksinya itu atau kasusnya itu sudah melebihi eh, dari ketentuan, ya bisa-bisa siswa tersebut itu dikeluarkan dari sekolah dan bisa juga nanti dipidanakan. Nah, jenis sanksi yang diberikan ditentukan kemudian sesuai dengan jenis dan bobot pelanggarannya. Kalau misalkan kasusnya itu ya masih bisa diperbaiki, nah itu mungkin sanksinya tidak terlalu berat dan kalau misalkan kasusnya itu sudah melebihi batas, ya otomatis pihak sekolah itu akan mengeluarkan siswa tersebut. Baik, anak-anak, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua dan tolong dicatat ya, membuat resume apa yang saya sampaikan barusan. Kemudian
jaga kesehatan, jangan sampai sakit, eee, kalau mau bermain, eee, kalau mau keluar rumah harus pakai selalu masker, hindari kerumunan, jangan lupa like, share, and subscribe-nya. Ditunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.